Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianisa Sakifa Maharsal dari kelas 3A dengan NIM 22252100032. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas video tentang keterbagian sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teori bilangan. Dalam teori bilangan, semesta pembicaraannya yaitu himpunan bilangan bulat ya. Nah, bilangan-bilangan bulat ini dinyatakan dengan huruf-huruf Latin kecil seperti A kecil, B kecil, M kecil, N kecil, sampai dengan X dan Y kecil dan sebagainya yang dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Nah, di sini ada semesta bilangan bulatnya yaitu dari bilangan 0, bilangan positif yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, bilangan negatif 1, negatif 2 dan negatif 3 sampai seterusnya. Nah, adapun kalau kita gambarkan di satu garis bilangan yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau yang ruas sebelah kiri dari 0 itu adalah bilangan-bilangan yang bernilai negatif. Kalau ruas yang sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan-bilangan yang bernilai positif. Nah, itu adalah pembahasan tentang bilangan bulat sebagai semesta pembicaraan dalam teori bilangan. Nah, pada bilangan bulat ini seperti yang sudah kita ketahui ya, lumrah pada matematika, yaitu ada operasi-operasinya. Nah, adapun operasi-operasi pada bilangan bulat ini ada 4. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Nah, untuk sifat-sifatnya, yang pertama ini untuk penjumlahan. Sifatnya tertutup di mana A plus B itu elemen bilangan bulat. Nah, yang kedua ada komutatif, yaitu A plus B sama aja kayak B plus A. Dan yang ketiga yaitu ada asosiatif, di mana A plus B plus C itu sama aja kayak A ditambah B plus C, seperti itu. Nah, untuk yang pengurangannya juga sama kayak yang penjumlahan. Untuk pengurangan ini lawannya atau inverse-nya dari penjumlahan. Kalau yang tertutupnya berarti A min B itu elemen bilangan bulat. Kalau yang komutatifnya berarti A min B sama aja kayak B min A. Nah, kalau yang asosiatifnya berarti A min B min C itu sama dengan A min B min C, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu perkalian. Berarti kalau sifat yang tertutupnya yaitu A kali B itu adalah elemen bilangan bulat ya. Nah, yang kedua itu komutatif, sama aja kayak penjumlahan dan pengurangan, dimana kalau A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, yang ketiga ada asosiatif, yaitu A dikali B dikali C sama aja kayak A dikali B kali C. Nah, ada tambahannya yaitu ada unsur identitas, dimana A dikali 1 itu adalah A, dimana kalau misalnya suatu bilangan dikali dengan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, itu dinamakan unsur identitas. Selanjutnya yang distributif, yang kelima, dimana ada A dikali B plus C. Di sini sama aja kayak AB ditambah AC. Nah, begitupun yang A dikali B min C, sama aja kayak AB min AC. Nah, yang keempat itu pembagian. Sama aja untuk pembagian, tapi pembagian ini kebalikannya atau inverse dari perkalian. Yang dimana nih pembagian ini bisa dinyatakan sebagai A banding B. A dibagi B itu sama aja kayak A dikali 1 per B. Nah, untuk sifat-sifatnya juga sama, tinggal diganti aja menggunakan pembagian, seperti itu. Itulah operasi-operasi pada bilangan bulat. Selanjutnya yaitu relasi keterbagian. Di sini ada definisi 2.1, di mana bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B dapat ditulis dengan A membagi habis B. Bisa kalian lihat tandanya di situ. Apabila ada suatu bilangan bulat K, berarti sedemikian hingga B sama dengan KA. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis A tidak membagi habis B. Tandanya dapat dilihat ya.
Nah, jika A membagi B, maka dapat dikatakan bahwa A pembagi B. Terus A faktor dari B, terus B kelipatan A, dan B habis dibagi A. Nah, ini dapat dinotasikan A habis membagi B jika B sama dengan AK, di mana K ini adalah elemen bilangan bulat. Di mana K ini adalah suatu bilangan bulat ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Untuk contoh yang pertama, 10 habis membagi 30. Nah, karena ada suatu bilangan bulat yaitu 3 sedemikian hingga 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, yang kedua yaitu ada 7 membagi habis min 21. Artinya, karena ada suatu bilangan bulat yaitu min 3, sedemikian hingga 7 dikali min 3 sama dengan min 21. Yang ketiga yaitu 9 membagi habis 54. Artinya, karena ada suatu bilangan bulat yaitu 6, sedemikian hingga 9 dikali 6 yaitu 54. Nah, untuk yang keempat nih, contoh untuk yang tidak membagi habis, di mana 8 tidak membagi habis 33. Karena tidak ada suatu bilangan bulat sedemikian hingga 8 dikali K sama dengan 33. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada suatu bilangan bulat K pada definisi 2.1 tersebut adalah tunggal. Sebab apabila ada bilangan bulat M selain K sedemikian hingga B sama dengan MA dan B sama dengan KA. Maka karena di sini B-nya bisa disubstitusi, maka di sini jadi MA sama dengan KA, sehingga M sama dengan K. Jadi bilangan bulat K tersebut adalah tunggal. Nah, jika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka tidak ada bilangan bulat K yang memenuhi B sama dengan KA. Tetapi jika A sama dengan 0 dan B juga sama dengan 0, maka terdapat tak hingga bilangan bulat yang memenuhi B sama dengan K. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat relasi keterbagian pada himpunan bilangan bulat. Nah, di sini ada teorema 2.1 yaitu untuk sifat transitif. Nah, jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A juga membagi habis C. Nah, gimana ya? Nih, kita buktiin. Pertama, yaitu A membagi habis B, yang dimana artinya B itu sama dengan A dikali K, dimana K itu bilangan bulat. Nah, ini tadi seperti definisi 2.1 ya, sudah disebutkan. Nah, selanjutnya kita artikan lagi yang B membagi habis C. Berarti B membagi habis C itu artinya C sama dengan B dikali M, dimana M ini adalah bilangan bulat. Nah, maka didapat C sama dengan B dikali M. Nah, karena di sini B itu bisa disubstitusi, jadinya C sama dengan A dikali K dikali M. Nah, K dan M ini adalah bilangan bulat, sehingga misal kita K dan M ini kita artikan lagi misalnya T. Nah, berarti kan di sini C sama dengan A dikali T, di mana T itu bilangan bulat. Jadi terbukti ya bahwa A juga membagi habis C. Seperti itu. Selanjutnya yaitu teorema 2.2. Jika A membagi habis B, maka A membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Nah, apabila A membagi habis B dan B membagi habis C menurut definisi 2.1, nah maka diperoleh B sama dengan KA dan C sama dengan MA, yang dimana K dan M ini adalah bilangan-bilangan bulat. Nah, dari persamaan tersebut, dari dua kesamaan tersebut, kita peroleh yang pertama, B plus C sama dengan K plus M dikali A, yang dimana K plus M ini adalah suatu bilangan bulat, yang berarti
A membagi habis B plus C. Nah, yang kedua, B min C sama dengan K min M dikali A, di mana K min M ini adalah suatu bilangan bulat, yang berarti A membagi habis B min C. Untuk yang ketiga, BC sama dengan KMA. Nah, KMA-nya ini adalah bilangan bulat ya. Terus dikali A, yang artinya A membagi habis BC. Nah, kesimpulannya dapat dinyatakan di teorema-teorema berikutnya. Yuk kita simak. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang dinyatakan di teorema 2.2, nah ini dituangkan dalam teorema 2.3. Apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B plus C, A membagi habis B min C, dan A membagi habis BC. Oke, bakal kita buktiin ya. Yang pertama untuk A membagi habis B plus C. Nah, kita di sini punya A membagi habis B, artinya B itu sama dengan A dikali K, di mana K ini merupakan suatu bilangan bulat. Lalu kita punya A membagi habis C, artinya C sama dengan A dikali M. Nah, M ini juga bilangan bulat ya. Nah, lalu dari keduanya kita jumlahkan sehingga kita punya B plus C sama dengan AK ditambah AM. Lalu menggunakan sifat distributif kita dapat B plus C sama dengan A dikali K plus M. Nah, K plus M nya ini adalah satu bilangan bulat. Nah, bisa kita misalin K plus M nya itu adalah T, sehingga B plus C sama dengan A kali T. Nah, T nya ini bilangan bulat. Jadi terbukti ya bahwa A itu habis membagi B plus C. Selanjutnya kita buktiin yang A membagi habis B min C. Nah, apakah terbukti? Ya, kita buktiin. Nah, berarti kita punya tadi A habis membagi B, artinya B sama dengan A dikali K. Terus yang A membagi habis C, itu artinya C sama dengan A dikali M, dimana K dan M ini adalah suatu bilangan bulat. Kita gunakan operasi pengurangan sehingga didapat B min C sama dengan AK min AM. Lalu B plus C sama dengan menggunakan sifat distribusi, berarti A dikali K min M, dimana K min M ini bilangan bulat. Terus kita misalin K min M nya ini adalah satu bilangan yaitu T juga misal, sehingga B min C sama dengan A dikali T. Nah, jadi terbukti ya bahwa A juga membagi habis B min C. Oke, yang ketiga nih, A membagi habis BC. Coba kita buktiin. Sama, kita punya A membagi habis B, artinya B sama dengan A dikali K. Terus yang A membagi habis C, berarti artinya C sama dengan A dikali M, dimana K dan M ini suatu bilangan bulat. Kita operasikan dengan perkalian sehingga didapat B dikali C sama dengan AK dikali AM. Nah, B kali C sama dengan A dikali KM. Ini menggunakan sifat distribusi sehingga KM di sini adalah suatu bilangan bulat. Misalkan misalnya X deh, jadinya BC sama dengan A. Sehingga kesimpulannya terbukti bahwa seperti itu. Selanjutnya yaitu teorema 2.4. Nah, ini sifat linearitas. Jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A membagi habis MB plus NC untuk setiap bilangan bulat M dan N. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan dua teorema yang sudah kita bahas tadi, dengan menggunakan teorema 2.2 dan juga teorema 2.3. Oke, yang pertama, karena menurut teorema 2.2 A habis membagi B dan A habis membagi C, nah maka sesuai poin yang ketiga, berarti A habis membagi MB dan juga A habis membagi NC.
untuk setiap bilangan-bilangan bulat M dan N. Selanjutnya kita gunakan teorema 2.3. Maka kita punya di sini A habis membagi MB tadi tuh ya. Berarti A habis membagi MB artinya MB sama dengan A dikali K, di mana K ini suatu bilangan bulat. Nah, selanjutnya A habis membagi NC nih. Berarti artinya NC sama dengan A dikali L. Nah, L ini juga suatu bilangan bulat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita jumlahkan sehingga didapat MB plus NC sama dengan AK ditambah AL. Nah, AK dan AL-nya ini kita gunakan sifat distributif sehingga MB plus NC itu sama dengan A dikali K plus L. Nah, K plus L-nya itu suatu bilangan bulat, misalkan J. Nah, berarti MB plus NC sama dengan A dikali J. A membagi habis MB plus NC. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu teorema 2.5. Apabila A, B, dan M bilangan-bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, A habis membagi A untuk setiap bilangan bulat A. Nah, sudah jelas ya pasti ini merupakan sifat reflektif. Yang kedua, jika A membagi habis B, maka MA membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Yang ketiga, jika MA membagi habis MB dengan M tidak sama dengan 0, maka A membagi habis B. Yang keempat, 1 membagi habis A dan A membagi habis 0. Yang kelima, jika 0 membagi habis A, maka A itu sama dengan 0. Yang keenam, jika A membagi habis B dengan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B. Yang ketujuh, jika A membagi habis B dan B membagi habis A, maka mutlak A sama dengan mutlak B. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal bersama. Di sini saya memiliki beberapa soal untuk dibahas bersama-sama sebagai penguatan ya. Nah, yang pertama, apakah 4 membagi habis min 36 dan mengapa? Nah, ada nggak sih suatu bilangan bulat K, suatu bilangan bulat yang dikalikan dengan 4 isinya itu min 36? Ada ya, berarti iya benar, 4 itu membagi habis min 36. Kenapa? Karena ada suatu bilangan bulat yaitu minus 9, sedemikian sehingga minus 36 ini sama dengan 4 dikali minus 9. Nah, selanjutnya, apakah 7 membagi habis 16 dan mengapa? Coba, ada nggak sih suatu bilangan bulat yang dikalikan dengan 7 hasilnya itu 16? Nah, itu nggak ada kan? Nah, jadi artinya 7 itu tidak membagi habis 16 karena tidak ada suatu bilangan bulat K sedemikian sehingga 7K itu sama dengan 16. Nah, yang ketiga, apakah 5 membagi habis min 36 dan mengapa? Nah, ada nggak sih suatu bilangan bulat yang dikalikan dengan 5 itu isinya minus 36? Nggak ada ya. Nah, berarti 5 ini tidak membagi habis minus 36. Sedemikian sehingga 5K sama dengan min 36. Terus yang keempat, apakah 54 membagi habis 270 dan mengapa? Nah, kira-kira suatu bilangan bulat apa yang dikalikan dengan 54 itu hasilnya 270? Nah, itu kan 5 ya teman-teman. Berarti 54 ini membagi habis 270. Nah, mengapa? Karena ada suatu bilangan bulat yaitu 5, sedemikian sehingga 270 ini sama dengan 54 dikali 5. Seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk latihan soal yang buktikan jika A membagi habis B dan C membagi habis D, maka AC membagi habis BD. Oke, buktikan. Berarti di sini kita punya A membagi habis B, itu artinya B sama dengan A dikali K, di mana K ini suatu bilangan bulat ya. Terus untuk yang C habis membagi D, itu berarti artinya D sama dengan C dikali L, di mana L ini suatu bilangan bulat. Nah, kita operasikan dengan menggunakan perkalian, sehingga didapat BD sama dengan AK dikali CL. Nah, untuk AK CL-nya menggunakan sifat asosiatif, berarti kita dapat BD sama dengan AK kali KL. Nah, KL ini adalah suatu bilangan bulat. Nih, aku mau misalin dengan M. Berarti BD sama dengan AC dikali M. Nah, M-nya ini bilangan bulat. Nah, berarti kesimpulannya terbukti ya, AC itu membagi habis BD. Nah, jika A habis membagi B dan C habis membagi, terbukti. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang terakhir. Buktikan bahwa jika A membagi habis B min 1, maka A membagi habis B pangkat 4 min 1. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama nih, untuk A habis membagi B min 1, itu artinya B min 1 sama dengan AK. Nah, selanjutnya kita mau buktiin yang A habis membagi B pangkat 4 min 1. Nah, pertama-tama aku mau memfaktorkan dulu ya untuk yang B pangkat 4 min 1. Berarti faktor dari B pangkat 4 min 1 itu kan B pangkat 2 min 1 dikali B pangkat 2 plus 1. Nah, yang B pangkat 2 min 1-nya mau aku faktorin. Jadi B min 1 dikali B plus 1 itu untuk faktor yang B kuadrat min 1. Nah, selanjutnya berarti B pangkat 4 min 1 itu sama dengan B min 1 dikali B plus 1 dikali B kuadrat plus 1. Nah, di sini B min 1 itu kan sama aja kayak AK ya. Jadi aku mau rubah yang B min 1-nya jadi AK. Nah, sehingga didapat AK B plus 1 dikali B kuadrat plus 1. Nah, aku mau keluarin yang A-nya. Jadi si A-nya itu menyendiri, jadi A dikali K dikali B plus 1 kali B kuadrat plus 1. Nah, yang ini yang di dalam kurung siku ini adalah suatu bilangan bulat ya, sama aja. Nah, misalnya itu T gitu. Jadi B pangkat 4 min 1 sama dengan A dikali T. Nah, terbukti ya. Jadi maka A habis membagi B pangkat 4 min 1. Jadi untuk jika A habis membagi B min 1, maka A habis membagi B pangkat 4 min 1 itu terbukti. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang keterbagian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.